Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Furqan bagian akhir kemarin tidak tuntas, kita ulang ayat 75, 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Mangawiyani ayat 75 J2 tilu. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Ulaika itulah mereka, yujzauna akan diberi balasan, al-ghurfah bangunan yang tinggi. Tentu yang dimaksud kata para ulama wahyal jannah, surga. Disebutkan ghurfah lirtifaiha karena ketinggiannya
atau kemuliaannya. Bima sobaru disebabkan kesabaran mereka, wa yulaqawna dan mereka disambut atau diberikan kepada mereka fiha di surga tahiyatan penghormatan wasalama dan ucapan selamat. Ini ayat sama dengan di surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, jadi para malaikat sebelumnya disebutkan wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, akan masuk surga dengan orang-orang yang sholih dari bapak mereka, istri mereka, anak mereka, sadudulur sakeluarga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk dari setiap pintu surga kan ada 8. Salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kalian karena kalian sudah sabar. Fa ni'ma uqbad dar, dan itulah senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya negeri terakhir. Uqbah itu akhir, akibah ya. Ayat ini menjelaskan bahwa ibadur rahman itu orang-orang yang sabar. Dan ayat ini juga menjelaskan dimensi lain dari sabar. Sabar itu ada banyak dimensinya. Selain sabar yang kita tahu dalam musibah, terkenal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Kesananya kan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Sabar dari ujian, takut, termasuk nih wabah Covid ini, musibah, takut. Takut juga maknanya perang, makanya sholatnya disebut sholat takut, sholat khauf ya, dalam penjajahan, peperangan. Wal ju', lapar, krisis ekonomi. Sekarang kita sedang merasakan krisis ekonomi ya, baik orang miskin, orang kaya, bahkan orang kaya keripuh pisan. Ada orang mapan geus biasa ripuhnya, jadi tambah ripuh teh sarua kene gitu. Ayeuna beungar mah biasa ngeunah, ayeuna ripuh. Wa naqsim minal amwal, berkurang harta, wal anfus, jiwa. Jiwa itu bisa sanak keluarga yang meninggal atau kekuatan jiwa fisik kita yang melemah, yang asalnya sehat jadi sakit. Nu asalna kuat di bawah badminton 10 set, ayeuna mah ngan setengah set. Itu kan berkurang ya. Oh, termasuk kemampuan. Dulu mampu begini, mampu begitu, sekarang berkurang. Wathamarat juga pangan ya, buah-buahan. Itu sabar dalam musibah. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan ibadur rahman kemarin tidak ada satupun tentang musibah, tapi semuanya tentang ketaatan ya. Mulai dari sabar menghadapi orang-orang jahil. Sabarnya bagaimana? Tetap menghadapi mereka dengan qaulu salama. Makanya diabadikan di dalam surat Fussilat, idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Selalu balas dengan cara yang terbaik
agar orang yang tadinya musuh sama kamu seakan-akan dia teman dekat yang sudah lama, sigalain musuh. Seperti Nabi SAW, sahabat mayoritas semuanya memusuhi Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, semuanya kemudian menjadi waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak mungkin ada orang yang punya karakter bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik kecuali sabar. Sabar naon di dia? Sabar mengendalikan emosi dari perkataan yang kasar. Ya, dan ini berat. Saya rasakan sendiri, bapak-bapak juga, ibu pasti merasakannya. Tuh jauh-jauh ngomong lemes kanu jadi istri banyak, ibu kanu jadi caroge hese hayang nate mun pasea teh kasar we gitu. Itu butuh kesabaran, kekuatan mental. Kan sabar arti asalnya al-habsu fi daikin, bertahan ketika susah. Jadi mengamalkan salaman, berkata baik itu susah. Yang kedua, bangun di waktu malam itu susah. Ngalawan tundu, ngalawan capek, ngalawan dudunya itu susah, butuh kesabaran, ya. Kemudian menjadikan infak qawaman. Infak itu terjadwal. Sok dah geus dijadwal ge nabung kurban, ingat PPKM geus 3 juta teh lain dikurbankeun lebar. Pak Ustadz sampai dicana kulawe dia modal tuh ganti tabungan modal, tabungan kurban. Jadi lebar. Bahkan puntennya nong dibilamin dalih kurang gitu. Aya nu kurang ajar staf DKM lah cenah teu kurban oge menang daging loba gitu. Kurang ajar itu, ya kudu diberi ajar deui. Ter kurban ge cenah menang daging loba, kurban menang daging, teu kurban menang daging loba jadi staf DKM. Itu berarti hatinya belum kuat, termasuk meninggalkan munkarat, ya kemarin, meninggalkan laghun, hiburan, meninggalkan guyonan, hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai kemarin membina keluarga yang solih. Makanya di Al-Qur'annya juga wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha, ya. Fa'budhu li'ibadati wastabir 'alaiha. Itu di surat Maryam. Di surat Toha juga. Jadi didiklah keluarga kamu dengan sholat dan sabarlah. Karena memang sholat dan sabar itu kunci pertolongan. Dua-duanya kudu kuat, ya. Kalau kita baca tafsirnya seperti sudah kita bahas, Umar bin Khattab kalau datang ke rumah orang kaya, pulang itu nyuruh keluarganya sholat, ya. Berdoa kepada Allah sing sabar. Nah, karena ketika melihat orang lain lebih tinggi pan nafsu tinggi. Nah, keur nurunkeun deui teh sabar teh ku salat, dan itu wastabir 'alaiha, salah satu contoh, ya, sabar. Nah, itulah jadi sabar dalam ketaatan ini juga bagian kesabaran dan berat. Ya, matak disebut sabar oge kulantaran berat. Maka dari itu jangan kita mengatakan wah berat cenah ngaji di tauhid mah, ya, materina berat cenah gitu. Padahal mah Quran dek ngaji di mana oge aya ngan ku batur teu dibaca gitu. Ku urang dibaca dibahas. Saha nu teu berat? Ya, ustad ge berat, Pak Haji ge nu tos haji berat. Tidak ada yang berat. Justru di sana tantangannya. Kita mengamalkan kebaikan dengan sabar. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan sebaik-baiknya mustaqarran, tempat menetap, wa muqama, dan tempat tinggal.
Baru kemarin-kemarin saya ditanya postingan di mana cenah ti dosen UIN-nya bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Lamun tidak kekal deka mana tuh maneh ke? Kan disebutnya juga yaumul akhir. Akhir nggak ada sesudahnya lagi. Di Al-Qur'an khalidina fiha abada. Itu ayat ada 12, 3 untuk neraka, 9 untuk surga. Kan nanti akhirnya itu surga dan neraka. Kabeh make abada. Abada itu berarti abadi. Lama bukan berarti abadi. Justru di Al-Qur'an lagi abada. Abada itu abadi ya. Atau dulu saya ketika zaman ngajar di kampus, Ustadz cenah kalau surga abadi, tapi kalau surga nggak ada yang abadi. Makanya di neraka tidak ada abada, semuanya kholidina fiha, nggak pakai abada. Citeda etama nunanyana apalna al-bayyinah unggul nya dina al-bayyinah mah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama kholidina fiha teu make abada. Lamun surga aya kan jannatu adnin tajri min tahtihal anharu kholidina fiha abada. Atuh macana tong surat al-bayyinah unggul ya. Di surat An-Nisa innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, make abada. Atau di surat Al-Ahzab ya, ketika Allah menjelaskan bahwa sa'ir lil kafirina sa'iro khalidina fiha abada, make abada. La yajiduna waliya wala nasiro. Selama-lamanya. Cuma memang kita tidak menafikan bahwa kalau masuk surga itu pasti abada. Tidak ada yang di surga ke neraka, kan nggak ada ya. Satupun dalil nggak ada yang memberitahukan. Tapi kalau masuk neraka memang ada dua. Bisa dia abada di neraka, bisa juga nanti dipindahkan ke surga. Dan kunci dipindahkan ke surga itu adalah la ilaha illallah. Adanya keyakinan la ilaha illallah meskipun itu seberat zarrah. Zarrah itu kekebul nupang kebulna nupang leutikna ya, yang paling kecil. Meskipun tidak ada amal baik, hanya yakin la ilaha illallah itu diselamatkan. Hadis-hadis ini bukan untuk menyepelekan ibadah, tapi untuk menjelaskan betapa sakralnya la ilaha illallah. Ku Allah wae ge dihargaan di aku piraku urang teu ngaku. Beda tatangga teh tara mayar hutang, wah kafir saya mah gitu. Beda tatangga teh pro Jokowi, pro Prabowo misalkan, wah geus dikafirkeun. Gara-gara tatangga PNS dikafirkeun gitu. Itu kabina-binanya. Allah saja menghargai la ilaha illallah yang secuil ya. Kalau memang tidak berarti la ilaha illallah, Nabi tidak akan memaksa Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati. Menunjukkan berarti sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, najan kafir, najan teu pernah sholat, najan teu pernah jihad, meskipun belum pernah zakat, asal menjelang mati la ilaha illallah kata Nabi dakhalal jannah. Tapi bukan syarat masuk surga ya. Oh masuk surga teh syaratna kudu ngucapkeun la ilaha enggak ya. Karena kan tidak diucapkan pun asal dalam hati ada itu pasti masuk surga la ilaha illallah. Nabi saja kalimat terakhir yang terucap sebelum meninggal bukan la ilaha illallah, tapi fir rafiqil a'la, sudah meninggal. Fir rafiqil a'la itu rafiq itu yang dekat, al-a'la yang tinggi
Ya, karena kata Aisyah, semua nabi itu kan diberikan pilihan. Termasuk terkenal aya hadisna malaikat maut ditampiling ku Nabi Musa. Ya. Ujug-ujug dek nyabut nyawa tampiling malaikat maut teh. Bisa Nabi Musa mau urang mau moal mungkin. Itu kenapa? Karena lupa tidak memberikan pilihan. Nah, Nabi SAW itu milih mau sekarang mau nanti. Nabi memilih firrafiqil a'la. Nabi pun kemudian wafat. Jadi bukan la ilaha illallah Nabi kalimat terakhirnya. Atau yang penghuni surga terakhir kan, itu tidak ada la ilaha illallah sama sekali, malah nyuruh anaknya membakar dirinya. Mun bapak maut, duruk bapak. Lalu kemudian abunya taburkan ke seluruh penjuru, ke laut, ke gunung, ke danau, ya. Ngarah teu kapanggih ku malaikat. Ya. Jadi malaikat teh lieureun aya di mana. Itu memang demikian, ya. Sampai kemudian Allah kumpulkan, jadikan lagi makhluk, ditanya kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab makhafatak, karena takut kepadamu. Takut berarti yakin la ilaha illallah. Dia menjadi penghuni surga terakhir. Tapi hadis-hadis ini nggak boleh menjadikan kita itikal. Ya, itikal itu menyepelekan. Karena kan syarat masuk surga itu dzalika liman khosya rabbah. Orang tadi yang penghuni surga terakhir masuk surga karena takut, ya, tong nepikeun ka urang maut dina kayan henteu sieun sangeunana baheula da asal Allah aing mabok oge cenah pasti ka surga gitu. Makanya benar ya almarhum sadayat, sok atuh cenah maneh nyendurukan terus ngelatih maneh ngaduruk maneh gitu, ngarake kuat di neraka gitu. Jadi bukan berarti masuk surga terakhir nikmat, tetap kan satu hari di neraka minimal 1000 tahun, ya, bahkan sampai 50.000 tahun. Menyepelekan itu berarti menyepelekan neraka. Nah, itu yang kekal di neraka kata Nabi Muhammad SAW di hadis syafaat, illa man habasahul Quran wa wajaba alaihil khulud, yang ditahan oleh Al-Quran dan diwajibkan oleh Al-Quran untuk kekal, yaitu orang-orang kafir. Ya, di surat Al-Hijr sudah kita bahas, orang kafir menjerit, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kita dulu sudah baca 4 hadis yang disajikan oleh Imam Ibnu Katsir, semuanya itu tentang orang Islam yang dipindahkan ke surga. Nah, orang kafir menjerit, aduh mun aing baheula pernah Islam, dan gitu laukanu muslimin. Jadi Islam itu kunci masuk surga. Tapi ini beda dengan ajaran Murji'ah, ya, yang ekstrim kanan, yang terlalu mengobral surga. Murji'ah itu kayak Yahudi, Kristen. Yahudi kan lang tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah. Laksana urang ka neraka paling 7 poe. 7 poe masa kedeung. Kenapa? Nahnu abnaullah wa ahibbauh. Karena orang Yahudi, orang Kristen merasa kekasih Allah, Nabi diturunkan ke kami, nggak ada yang lain. Orang Kristen asal dibaptis, asal kikian, dek mabok, dek kuma, ya abi lain-lain percaya nyontokeun ya. Asal gigituan ke surga. Asal datang ke bilik pengakuan dosa sudah selesai. Jadi beda. Islam tidak Murji'ah. Murji'ah itu terlalu menyepelekan dosa. Tetap ngajarkan semua dosa besar akan disiksa. 1 hari dihitungnya nanti 1000 tahun. Sok doraka sapoe di dunia dihitungnya ge 1000 tahun. Jadi tetap, ya, ada khauf, ada roja. Ini peringatan, ya, buat kita ibadur rahman.
Kemudian kul, katakanlah, ma ya'ba'u bikum, tidak peduli kepada kalian, Robbi, Robku, laula du'aukum, seandainya tidak ada doa kalian. Faqad kadzabtum, sungguh kalian telah mendustakan, telah tidak percaya. Fasaufa yakunu lizama, maka pasti akan jadi pasti, ya. Saufa itu akan, tapi kalau ke Allah pasti. Lizaman artinya lazim, itu pasti, tidak akan meleset. Maka pasti siksa itu akan kena kepada kalian. Kenapa? Karena kalian tidak berdoa, ya. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari bab awal Kitabul Iman, bab du'aukum imanukum. Doa yang dimaksud di sini adalah keimanan, ya. Jadi nyambung dengan yang tadi kita jelaskan, yang menyebabkan seseorang selamat dari siksa itu keimanan. Dan keimanan itu adalah kuncinya doa, maka disebut doa tapi maksudnya iman. Contoh di surat Al-Baqarah ayat kedua, juz kedua, tentang kiblat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman didinya maksudnya salat. Jadi saling bergantian, ya. Iman itu kadang dibahasakan dengan amal, amal kadang dibahasakan dengan iman. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah bahwa al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu harus mewujud dalam perkataan dan amal. Jadi nggak kayak tadi orang Kristen, orang Yahudi, baik amalna bejat sakumagi asal iman, asal percaya. Ya, doktrin pendeta kan gitu, ya. Saya dulu belajar kristologi, mung diajar, kapaksa we ngabandungan ceramah pendeta, buku-buku Kristen. Doktrinnya begitu, asal iman, ya. Keun bae amal bejat kumaha ge. Nah, dalam Islam nggak bisa, ya. Iman itu diantaranya dalam ayat ini mewujud doa. Dan ini peringatan buat orang kafir, khususnya buat ibadur rahman, ya. Ibadur rahman, hamba-hamba yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita ingin selamat dari siksa, itu tergantung doa, ya. Kemarin Kamis subuh saya bahaskan hadisnya di Riyadhus Shalihin. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, merutinkan istighfar. Nabi minimal satu hari 70 kali, dan itu rata-rata dibaca sebelum subuh, di waktu sahur teh awal, mustaghfirina bil ashar. Khususnya dalam sholat tahajud. Nah, kata Nabi, maka semua masalahnya diselesaikan, semua kesulitannya diringankan, dan dosa-dosanya pasti diampuni. Kalau dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir nantang Abu Jahal, Allahumma rabbana in kana hadza huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Cek Abu Jahalnya kada ieu lain doa, pedaya Allahumma. Ya Allah, wahai Rabb kami, jika betul Quran ini, Nabi ini hak dari Engkau, turunkeun ayeuna keneh hujan batu atau siksaan yang pedih. Kan Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menyiksa satu kaum yang nabinya ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menyiksa satu kaum yang kaumnya masih istighfar,
ya. Kan dina ajaran Nabi Nuh ge faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Perbanyak istighfar kata Nabi Nuh, nanti hujan akan turun, kalian akan banyak harta, anak sararehat, keluarga sararehat, banyak makanan, tidak akan krisis ekonomi, ya. Menaik krisis oksigen, ya. Wah, itu yang diperintahkan Nabi Nuh adalah istighfar. Keterkaitannya apa? Keterkaitannya karena istighfar menghapuskan dosa dan siksa datang karena dosa. Ya. Ini juga sama. Apa keterkaitan siksa dengan doa? Karena doa itu menghilangkan dosa, dan dosa itu sumber siksa. Ketika seseorang tidak berdoa, maka pasti dapat siksa. Ini jadi muhasabah ya bagi kita semua. Tapi kade tong dikabaturkeun nya, dikabaturkeun jadi sombong. Ningali misalkan Ustadz Rohman udur, tata Ustadz Rohman loba dosa. Ulah sombong. Muhasabah buat kita semua ya, seandainya fasaufa yakunu lizama berarti ngadoana kurang kene ya, imannya kurang kene, ibadahna kurang kene, harus lebih. Kalau dosanya dosa kolektif kayak virus ini, itu kan kata Nabi ketika ditanya oleh Ummu Salamah, masa kami binasa? Kan kami orang solih. Anahliku wa fina solihun. Kata Nabi, idza katsurul khobath. Kalau lebih banyak yang rusaknya. Jadi tong urang ngungkul Pak rajin istighfarna kedah sadayana ya. Perbanyak orang yang kita ajak rekrut agar mereka merutinkan istighfar sebagai tolak bala, dan ini jelas Al-Quran, hadis. Saya juga tekankan kemarin di ayatnya doa. Doa itu Pak bisa doa, bisa istighfar. Di hadis lain tasbih, tahmid. Di hadis lain sholawat. Kita harus adil. Hemat saya kita harus adil. Ekstrim teuing ngagul-ngagul sholawat ulah, merendahkannya juga ulah gitu. Tong pedah batur ekstrim teh kana eutik-eutik sholawat. Dokter wae ge ngayakeun parade sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu sholawat naon teh? Tah eta nu bisa ngalengitkeun kopi teh sholawat. Gara-gara batur gitu orang jadi anti sholawat. Sarua teh benerna ya. Kita adil. Yang bisa menghilangkan siksa itu semua doa. Mau istighfar, hadisnya sudah tadi dibaca. Tasbih tahmid 100 kali pagi sore dirutinkan atau menjelang tidur menghilangkan dosa ya. Sholawat itu di hadis surat An-Najiat terutama dibaca di akhir malam ya, karena Nabi menyerunya di akhir malam. Itu juga sama kata Nabi, menghilangkan masalah ya, termasuk iya istighfar. Jadi seimbang, semuanya dirutinkan. Tasbih tahmidna so dari Al-Quran gitunya, tasbih tahmid banyak. Wasabbih bihamdi rabbika hina tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha ya, banyak di Al-Quran. Ketika terbit matahari, terbenam matahari, di waktu sahur, istighfarnya termasuk sholawat ya. Saya kan pernah jawab, pernah bahas khusus sampai nu nelpon, alhamdulillah
Ustad cenah ieu sholawat tos genep edisi nah teu diteraskeun meureun hayang tuluy ngebahas sholawat. Atos Pak Haji cita beli bosen deung eta ge can kaamalkeun nya. Dan saya tuliskan diabadikan di buku Islam Kafah jilid 3. Bapak-bapak bisa yang apal sholawat mana wae kan, masuk masjid ada anjuran sholawat, keluar masjid terutama di akhir doa. Makanya saya ke santri mengawali doa atau akhir doa sholawat. Saya sendiri mengawali khutbah, mengakhiri khutbah ada sholawat. Nah cenah usah masalah bahaya tuh udah dititah ku Nabi. Di akhir juga ada, lain awal unggul ya, perbanyak sholawat. Itu pertanda kita seimbang memahami ayat ini. Jadi bukan sholawatnya saja, tapi istighfarnya, tasbih, tahmidnya, termasuk doa-doa kita. Jadi lamun orang ngarasa teu diijabah wae, hilangkan perasaan itu, karena kata Nabi ad-du'a wal ibadah. Doa teh intina ibadah. Naon ibadah teh? Nambah-nambah pahala ngurangan dosa. Kalau kita berhenti berdoa karena merasa teu diijabah ya, bahkan punten nu didoakeun misalkan sudah meninggal dunia, intinya doa itu adalah ibadah, pengurangan peluang datangnya siksa. Ya sudah cukup karena sudah masuk isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkan semua yang Allah jelaskan di ayat-ayat dari awal ayat 63 sampai sini sehingga menjadi golongan ibadur rahman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi